Sinabung kembali meletus, evakuasi korban awan panas dihentikan sementara. Alat pengalir listrik pantograf rusak, penumpang kereta menumpuk di stasiun. Belajar dari kasus kebun binatang Surabaya, hewan-hewan di kebun binatang Ragunan pun diliburkan. Selamat siang saudara, laporan langsung erupsi yang kembali terjadi di Gunung Sinabung, Sumatera Utara akan melengkapi jumpa kita di Liputan 6 siang kali ini. Saya Joy Astro, Anda menyaksikan Liputan 6 siang selengkapnya. Kita mulai informasi dari Jawa Tengah, saudara. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Purbalingga, Jawa Tengah. Derasnya hujan menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang. 8 rumah rusak berat dan 3 ekor kerbau mati akibat bencana ini. Senin pagi warga desa Karangjambu dan Jingkang di Purbalingga, Jawa Tengah bergotong royong membersihkan longsoran tanah yang menimbun 8 rumah warga. Bukit yang berada di atas permukiman longsor setelah diguyur hujan deras. Ke-8 rumah mengalami rusak berat. Selama 1 minggu kurang lebih hujan terus-menerus, memang tapi keadaan memang tanahnya labil lah. Terus ini kena bukit di atasnya itu? Iya, di atasnya bukit itu longsor, ya kurang lebih 50 meter lah. Selain mengakibatkan tanah longsor, hujan deras juga menyebabkan banjir bandang di desa ini. 9 ekor kerbau milik warga hanyut terseret banjir dan 3 diantaranya mati saat ditemukan di areal persawahan. Sebagai daerah rawan bencana, kini warga setempat pun khawatir dengan longsor susulan karena curah hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Kita ke Jakarta, saudara. 5 ruko di Jalan Sakura, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat meledaknya genset dari salah satu ruko onderdil motor. Kobaran api langsung membesar di salah satu ruko bengkel dan onderdil motor. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api yang berkobar di dalam toko karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar. Akibat kebakaran ini, 4 ruko yang berada di samping ruko bengkel hangus terbakar. Dalam waktu 2 jam, api akhirnya bisa dijinakan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini karena semua karyawan berhasil menyelamatkan diri keluar. Namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Masih soal kebakaran, saudara, belasan ton bahan bakar minyak di dermaga Anggrem, Manokwari, Papua yang akan diangkut ke Wasior ludes di lalap api. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Asap hitam membumbung tinggi ke udara. Warga panik melihat asap pekat dan berupaya memadamkan api dengan tumpukan pasir agar tidak merambat ke beberapa kapal motor yang berlabuh di dermaga. Jumlah bahan bakar minyak yang berada di dermaga sekitar 30-an ton. Terdiri dari 15 ton minyak tanah, 10 ton bensin, dan 5 ton solar. Sejumlah warga berhasil mengamankan belasan ton BBM saat terjadi kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki dugaan terbakarnya BBM akibat orang luar yang memancing di dekat dermaga dan membuang puntung rokok sembarangan. Ya, saudara, pagi tadi Gunung Sinabung kembali bererupsi dan menyulitkan tim SAR untuk melakukan evakuasi terhadap kirap awan panas. Ada rekan David Rizal di sana. Ya, David, laporan Anda. Ya, Joy Asto dan juga saudara, saat ini saya berada di kawasan Beras Tagi yang berada cukup jauh dari puncak Gunung Sinabung, yaitu sekitar 15 hingga 20 km. Namun akibat dari erupsi Gunung Sinabung yang terjadi sejak pagi tadi, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, abu vulkanik yang menyembur dari awan panas Gunung Sinabung mencapai kawasan ini dan bisa Anda saksikan di belakang saya. Kawasan ini tertutup oleh debu yang cukup tebal dan diharapkan bagi warga untuk menggunakan masker seperti yang saya gunakan saat ini karena memang jika abu vulkanik terhirup oleh manusia dan ini sangat membahayakan kesehatan para warga dan ini juga sempat membuat proses evakuasi yang rencananya akan dilakukan oleh tim gabungan berasal dari tim SAR, BRIMOB maupun TNI yang memang akan rencananya melakukan evakuasi korban
yang tewas akibat abu vulkanik atau erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan saudara, akibat dari erupsi yang terjadi pada Gunung Sinabung ini, tim SAR akhirnya tertahan di zona yang cukup dekat, yaitu 5 km dari puncak Gunung Sinabung, dan mereka masih menunggu aba-aba dari tim vulkanologi maupun tim BNPB untuk melakukan proses evakuasi, karena pada saat tadi status dari Gunung Sinabung masih dinyatakan awas, sehingga hal ini dapat membahayakan para tim SAR yang akan melakukan proses evakuasi beberapa korban yang diduga masih berada di 3 desa yang terdampak cukup parah akibat dari erupsi gunung berapi, erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada Sabtu lalu, yaitu di desa Sukameriah, desa Bekera, dan desa Simacem. Dan diduga, saudara, berdasarkan keterangan dari BNPB, masih ada beberapa korban yang tertimbun oleh abu vulkanik, dan hal ini masih akan terus dilakukan proses evakuasi, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan pula, hingga saat ini masih ada laporan orang hilang dari beberapa warga yang menyatakan keluarganya yang sempat meninggalkan kawasan pengungsian tidak kembali hingga saat ini. Dan hingga saat ini kami terus menunggu informasi dari tim SAR apakah evakuasi akan jadi dilanjutkan hari ini untuk mengambil beberapa jenazah yang diduga masih berada di 3 desa tersebut. Dan hingga saat ini, saudara, BNPB masih menyatakan status Gunung Sinabung yaitu awas, karena memang Gunung Sinabung dari hari ke hari, khususnya hari ini, masih terus mengalami kenaikan aktivitas gunung. Ya, demikian dapat kami laporkan dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Kembali ke Anda, Joy Astor di studio. Ya, David Rizal melaporkan langsung dari Brastagi, Sumatera Utara. Ya, saudara, tidak hanya Gunung Sinabung, saudara, status Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur juga naik menjadi waspada. Warga tetap nekat beraktivitas. Pemerintah dan relawan pun mempersiapkan jalur evakuasi dan pengungsian jika letusan sewaktu-waktu terjadi. Sejak kemarin, status Gunung Kelut naik menjadi waspada. Namun, lihatlah yang terjadi pagi ini. Warga tetap sibuk beraktivitas. Para petani di desa Sugiwaras Ngancar, salah satu desa di lereng Gunung Kelut, tetap ke ladang seperti biasa. Para siswa sekolah dasar juga tetap bersekolah, seolah tidak ada situasi yang perlu dikhawatirkan. Kita kan di gunung berapi, jadi kita tidak khawatir. Nanti kalau misalkan ada aba-aba meletus, kan itu pasti dikasih tahu ya sama perangkat atau yang berkewajiban. Jadi kita ya suruh ngungsi, yang ngungsi gitu aja. Apakah tetap bekerja, Bu? Ya, mencari nafkah loh. Kita bekerja dulu, nanti sudah meletus ya berangkat mengungsi gitu loh. Data dari pos pengamatan Gunung Kelut di desa Sugiwaras, sejak pukul 00 sampai pukul 6 tadi pagi terjadi aktivitas gempa 21 kali. Menurun dibanding kemarin yang mencapai 86 kali. Namun status tetap waspada dengan zona aman radius 2 km masih ditetapkan. Masyarakat di sekitar Gunung Kelut dan pengunjung wisata tidak diperbolehkan mendekati kawah aktif atau puncak Kelut dalam radius 2 km. Sejumlah persiapan baik dari pemerintah maupun warga sudah dimulai, yaitu persiapan jalur evakuasi dan tempat untuk mengungsi. Danang Sumirat melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Ya, tidak hanya di Indonesia, saudara, cuaca buruk juga melanda beberapa negara di benua Eropa dan juga Amerika Serikat. Mulai gelombang laut yang tinggi, angin kencang, sampai badai salju. Di Spanyol, gelombang laut besar dan angin kencang menyebabkan pemukiman penduduk yang berada tidak jauh dari pantai mengalami kerusakan parah. Air laut menghantam jalan, kendaraan dan rumah warga tidak luput dari terjangan air. Bahkan tidak sedikit jalanan yang hancur. Badan Tanggap Darurat setempat menyatakan ketinggian ombak mengkhawatirkan karena mencapai 8 meter di beberapa wilayah Spanyol yang masih berada dalam situasi waspada cuaca buruk dalam beberapa hari ke depan. Di Portugal, gelombang besar juga mengkhawatirkan warga. Terjangan air laut menghampiri daratan dan merusak rumah-rumah penduduk. Sekitar pelabuhan bahkan terpaksa ditutup karena cuaca buruk membuat otoritas setempat menghimbau untuk tidak ada kegiatan di perairan untuk sementara waktu.
Di Oklahoma, Amerika Serikat, badai salju masih melanda wilayah ini. Kondisi jalan yang ditutupi salju semakin mengkhawatirkan dan berbahaya bagi para pengendara. Selain jarak pandang yang sangat terbatas, jalanan yang licin juga telah memicu terjadinya beberapa kecelakaan. Ketebalan salju mencapai hingga 25 cm.